datang di Posgoro, podcastnya SMA Kosgoro. Nah, dalam rangka PLS kali ini kita memasuki materi perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Nah, sebelumnya kita mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairunisa. Dan saya Tasya Amalia. Dan kali ini kita ditemenin dengan tamu spesial yaitu Ibu Reni. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Safa, Siva, dan saya sapa dulu. Selamat datang di SMA Kosgoro, para calon peserta didik baru, dan terima kasih orang tua yang sudah mempercayakan putra-putrinya ke SMA Kosgoro. Terima kasih sekali atas kepercayaannya mengamanahkan ke kami di SMA Kosgoro. Baik, saya perkenalkan dulu. Nama Ibu Reni Herawati MPD, dan kenalkan bahwa Ibu mulai tahun 1998 ya di SMA Kosgoro. Iya, cukup lama. Jadi bagaimana perkembangan SMA Kosgoro ini dari tahun ke tahun luar biasa. Selalu mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, artinya yang selalu meningkat. Dan alhamdulillah juga teruji dari kepercayaan masyarakat yang semakin membaik. Itu. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih orang tua yang sudah mempercayakan ke kami. Ya. Nah, kali ini kita bakal tanya-tanya sekaligus sharing ke teman-teman semua yang lagi nonton nih. Nah, menurut Ibu, apa sih tujuan dari perilaku hidup bersih dan sehat, Bu? Ya, perilaku hidup bersih dan sehat kita singkat sebagai PHBS. Ya, PHBS. Ini sebenarnya semua orang bisa melakukan. Ini sebenarnya sepele. Tapi bagaimana meningkatkan kesadaran, ya, yang berperilaku hidup bersih dan sehat? Tentunya dalam hal ini kalau ketika nanti kita sudah masuk sekolah, bagaimana meningkatkan kesadaran pola hidup bersih dan sehat, mencegah supaya kita mencegah segala macam penyakit, kemudian kualitas kesehatan itu akan membaik. Kalau sudah kualitas kesehatan membaik, tentunya ini akan sangat mendukung pada proses pembelajaran. Jadi ketika kita sekolah, kalau nggak sehat kan nggak usah konsentrasi kan belajarnya, ya kan? Kalau kondisinya kena virus atau kena sesuatu hal yang sifatnya itu nggak nyaman kan, lingkungan kita sehat kotor kan juga akan mengganggu proses KBN yang berlangsung. Nah itu dia, jadi kesadaran ya, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran pola hidup bersih dan sehat. Oke, berarti dari meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat ini kita bisa menimbulkan lingkungan yang nyaman juga ya, Bu? Betul. Jadi itu kajiannya. Ya. Kalau menurut Ibu sendiri, seperti apa perilaku hidup bersih dan sehat itu? Baik, ini implementasinya ya. Jadi artinya bahwa seperti apa sih kita itu bersih yang sehat, yang saya bilang tadi sebenarnya sangat sederhana, semua orang bisa melakukannya. Yang pertama adalah mencuci tangan. Ya, mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Ya, SMA Kosgoro di setiap wastafel sudah ditempelkan mengenai 6 langkah mencuci tangan yang benar. Nah, jadi cuci tangan itu sekarang ada langkahnya, karena yang cuci tangan yang berkualitas itu seperti apa, gitu kan? Kalian kalau misalnya cuci tangan sebelum pandemi itu dibiarkan saja, ketika kalian ke pecel lele itu ya, kalian disiapin wadah namanya kobokan ya, kobokan ya, iya. Jadi dikasih jeruk nipis. Apakah itu masih berlaku sekarang di masa pandemi? Tidak, ya, karena itu sangat mengkhawatirkan, karena virus-virus yang ada di situ akan ketika cuci tangan itu kan akan membahayakan. Jadi diusahakan adalah di air yang mengalir. Itu yang pertama. Semua orang bisa melakukan ini. Yang kedua adalah kita menyiapkan di sekolah itu menyiapkan toilet yang bersih dan nyaman. Ya, kita ada perbandingan toilet laki-laki, toilet perempuan. Walaupun kali ini kita juga belum bisa perbandingannya 40 itu satu toilet ya, laki perempuan itu beda, dan kita sudah siapkan walaupun belum terpenuhi semuanya ya, tapi paling tidak bahwa toilet SMA Kosgoro itu bersih loh ya, sangat bersih ya. Kemudian kita tinggal perilaku kita kan gitu kan, lihat perilaku kita itu bagaimana menjaga kebersihan itu. Ketika habis buang air besar, buang air kecil, itu harus disiram dengan bersih. Ketika habis kita juga
kebersihan itu kita nanti mencuci tangan dengan sabun misalkan, ya kan? Nah, itu perlu kita jaga. Termasuk nih yang perempuan nih, saya sering membisikkan, jangan lupa ya kalau lagi mendapatkan menstruasi, itunya tuh, ya kan? Rotinya tuh itu dibungkus dengan ini kemudian baru dibuang itu di tempat sampah yang dimana setiap toilet ada tempat sampahnya. Jadi jangan dibuang di sembarangan, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah mengajar. Kita menganjurkan bahwa kita makan, minum itu yang bersih, yang higienis. Yang ketika kalian misalnya di kantin masih ingat waktu belum pandemi kan, kalian tuh maunya makanya cilok, ya kan? Iya. Kemudian apa tadi? Batagor, gitu. Ya, maksudnya itu. Jadi itu yang favoritnya. Boleh sih, cuman jangan banyak-banyak sausnya, gitu kan? Ketika kalian dari rumah belum makan, kemudian kalian makan saus yang banyak, itulah lambung tuh. Lambung itu nggak mau menerima, gitu kan? Ada banyak pengawet kan di situ. Iya. Nah, makanya kantin SMA Kosgoro juga sudah waktu kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan itu sudah diperiksa, kemudian diuji mengenai makanan ini layak apa tidak nih dikonsumsi oleh anak-anak, gitu ya. Apakah ini bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya. Ini kami sudah kerjasama waktu itu dengan Dinas Kesehatan, ya. Itu. Jadi kemudian minum nih, ya, minum. Kalian ini kan kadang-kadang minumnya es terus ya, itu coba dikurangin. Yang paling penting adalah kalian ini adalah menyiapkan atau sehari itu minum minimal 8 gelas air putih. Air putih itu luar biasa khasiatnya. Jangan lupa air putih minimal 8 gelas, lebih nggak apa-apa. Apalagi kalian yang aktif habis olahraga itu butuh cairan yang banyak, gitu ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah bahwa kita selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita jangan sampai mengandalkan OB saja. Memang di SMA Kosgoro ada 6 OB-nya. Tapi kalian sebagai siswa itu diberi tanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Ada piket kelas gitu kan. Kemudian bagaimana kalian diedukasi menjaga lingkungan bersih itu terutama sampah nih. Kalau dalam kondisi yang yang normal, sampah di SMA Kosgoro itu sampai sekian kilogram, itu luar biasa sampahnya. Nah, tapi bagaimana kita mengedukasi sampah itu tidak berceceran kemana-mana. Yang sering terjadi ada di kolong meja, jangan sampai ya. Nanti jangan sampai seperti itu. Jadi sampah itu sudah disiapkan tempat sampah, ada sampah organik, ada sampah anorganik, itu tolong dipilah, ya, dibedakan. Ya, itu. Kemudian yang lain adalah kita mengedukasi bahwa pola hidup bersih dan sehat itu ini nih anak-anak cowok ini yang mudah-mudahan nggak terjadi nih nanti ya di siswa baru kita atau yang kakak-kakak itu jangan sampai terjadi. Coba apa? Merokok ya. Iya, coba kalau nggak rokok itu nggak laki-laki. Nah, bukan itu ya, bukan itu. Kamu lahir juga sudah laki-laki gitu ya. Jadi dampaknya mungkin tidak seketika setelah merokok itu dampaknya ada, tapi sekian tahun yang akan datang. Jadi dampak dari merokok itu luar biasa. Ya kan? Dibungkus rokok aja dampaknya itu sudah ada ya. Sudah kelihatan. Sudah di fotonya sudah ada, tapi yang namanya perokok tetap aja ya. Mudah-mudahan tidak akan mencoba-coba merokok. Nah, dan ada lagi satu lagi, jangan coba-coba apa? Narkoba. Betul. Narkoba dan minuman keras itu jangan sampai terjadi, ya. Karena kalian ini adalah penerus bangsa. Kalau nanti saraf-saraf sudah kena akibat dari penggunaan obat-obatan terlarang, ini akan mengganggu cita-cita kalian nanti ke depan. Itu sangat dihindari. Ya. Oke, itu kira-kira mengenai bagaimana sih perilaku kita hidup bersih dan sehat. Sebenarnya itu sepele dan butuh kesadaran. Sekali lagi, butuh kesadaran dari kita ini. Gitu. Jadi pada dasarnya pola hidup bersih dan sehat itu simple ya Bu ya. Iya. Asal kitanya memiliki kesadaran. Betul. Ya. Seperti yang kita tahu, masa pandemi ini belum berakhir ya Bu. Kita hampir 2 tahun melewati masa pandemi virus corona ini. Nah, menurut Ibu,
apa sih tips yang bisa kita lakukan agar terhindar dari virus corona? Ya, ini pasti kalian dan ibu juga ya, semuanya mungkin seluruh dunia udah bosan dengan kondisi yang seperti ini. Kapan pandemi ini ingin berakhir ya? Pengen nangis, bosan di kasur, belajar sambil tapi ternyata nggak enak ya libur lama-lama itu. Dulu seringnya pengen nggak masuk bolos gitu ya. Nah, tapi seperti inilah kondisinya virus corona dan kita harus bisa melewati masa ini. Kita pasti bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Nah, bagaimana sih kita tipsnya supaya kita ini bisa terhindar? Ya, manusia kan wajib berusaha ya, berikhtiar. Ya, kalau nggak ada ikhtiar ya, apa saja nggak usah pakai masker dan sebagainya. Nah, itu. Ya, yang pertama bahwa ketika nanti kita bertemu orang atau misalnya nanti sudah terjadi pembelajaran tatap muka dan sebagainya, ketika datang di gerbang sekolah, udah dipastikan bahwa kalian juga jaga jarak dengan teman-teman itu ya. Social distancing itu udah pasti ya. Kemudian ketika datang, kemudian ada Bapak Ibu guru, kalau sebelum ada pandemi kan kita selalu salaman ya, cium tangan ya, itu memang budaya sangat bagus. Di Jawa Barat budaya cium tangan, tapi ketika kondisi yang seperti ini maka menyapa aja lah. Nah, selamat pagi Bapak Ibu guru, kita hanya bisa begitu. Jadi jangan sampai menyentuh fisik gitu ya. Jadi dari jauh aja, selamat pagi Bapak Ibu guru, selamat siang Pak. Jadi kita alihkan ke situ ya. Itu untuk menghindari kita kontak langsung fisik dengan Bapak Ibu guru atau mungkin teman-teman yang lain nih ya, teman-teman yang lain nih ya. Kemudian kita biasakan datang sekolah adalah mencuci tangan. Yang tadi saya katakan bahwa 6 langkah mencuci tangan, itu perlu sesuai dengan prosedur yang ada. Dan harus menggunakan sabun cair ya. Jangan sabun yang batang ya, karena itu kan berarti kan nempel kan. Kontak langsung ya, Bu. Betul, nempel kan itu. Oke. Yang berikutnya adalah kalian ini sudah menggunakan, kita semua ini menggunakan masker. Ini adalah hal yang sangat paling utama untuk kita terbebas dari corona. Menggunakan masker. Dulu masker sangat susah ya di awal-awal pandemi ya. Nah, sekarang kan nggak ada alasan lagi nih. Masker 3 lapis ini sudah sangat murah dan di mana-mana ada. Ya, jadi nggak ada alasan gitu. Dan hindarin itu kita mengusap muka. Nah, muka, di bagian muka kita itu kan ada mata, ada hidung, ada mulut kan? Nah, virus corona itu akan masuk lewat itu. Ya, hindari itu. Jadi pastikan kalau kita ingin mata, kita sudah cuci tangan dulu, bersih dulu, ya kan? Nah, jadi jangan ketika kita nggak tahu, karena ini nih si tangan kita ini nih, kita nggak tahu tadi nempelnya apa di gagang pintu misalnya, ada di tas kita, ada di meja, tangan kita nempel di situ. Tiba-tiba kita terus ngecek mata, ngecek hidung, kemudian mulut dan sebagainya. Nah, ini supaya kita hindarin itu. Itu hal yang pokok, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, harus cuci tangan baru, gitu kan? Iya. Dan yang sekarang terjadi adalah bahwa kalau tadi kita ada social distancing, kita jenuh ya di sekolah, di stay at home ya. Jenuh banget ya. Aduh, tapi gimana lagi ya situ. Tapi gini ya, kebetulan Ibu ngajar geografi nih. Kalau saya lihat dari segi lingkungan, kita bicara tentang lingkungan, kita kaitkan lingkungan, itu upgrade lingkungan sebenarnya. Artinya begini, bahwa sekarang ini kan pada masa darurat ini juga banyak sekali penyekatan ya. Ya, penyekatan di sana sini, Sehingga yang terjadi adalah intensitas mobil, intensitas motor di jalan raya itu berkurang. Iya enggak? Iya. Ya. Ini bagi lingkungan, ini kesempatan lingkungan itu membersihkan udara. Jadi kalau kita adakan suatu penelitian, saya pernah baca bahwa dengan adanya corona itu dari lingkungan itu mengupgrade lagi sehingga lingkungan itu menjadi bersih. Tapi bukan berarti bahwa corona ada segi positifnya ya, kita nggak bisa bilang begitu. Tapi ini kesempatan kita, ketika nanti sudah tidak ada pandemi lagi, ketika sudah normal lagi, maka bagaimana sih kita menjaga lingkungan itu supaya polusi tidak terlalu banyak, polusi tidak terhindarkan lagi, oksigen tersedia dengan cukup, kan di situ kan?
Hikmahnya di situ. Nah, dan jangan lupa tadi sama bahwa tips kita menghadapi corona, jaga imun apa? Makan yang bergizi ya. Kemudian minum yang cukup, kemudian berolahraga walaupun jogging-jogging di rumah ya, tapi hindarin olahraga yang menyentuh sesuatu, misalnya bola nih. Bola itu kan dilempar ke teman, kemudian bolanya Kita pegang dipegang, lagi. betul, dipegang sama yang lain kan, dipegang sama yang lain. Itu hindari olahraga yang seperti itu karena menghindari risiko-risiko adanya penularan COVID-19. Seperti itu. Nah, kita udah dapet tips nih dari Bu Reni. Jadi buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa diterapin ya, biar virus corona ini bisa cepat berakhir. Iya, betul. Oh iya Bu. Jadi kita kan pasti mumet nih sebagai kayak teman-teman pelajar itu pasti mumet kan, kayak pengennya masuk sekolah gitu. Nah, kalau nanti masuk sekolah, apa sekolah kita udah siap Bu untuk melakukan pembelajaran tatap muka? Ya, SMA Kosgoro, kebetulan Ibu tadi saya di awal pengenalan Ibu diamanahkan sebagai Satgas di SMA Kosgoro, bahwa alhamdulillah SMA Kosgoro adalah satu-satunya sekolah swasta di Kota Bogor yang sudah dimonef oleh beberapa instansi. Di antaranya ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Kesehatan, ada Dinas DLAJR, ya. Nah, ini sudah dimonef, dan sebelum dimonef kami sudah diverifikasi, SMA Kosgoro itu sudah diverifikasi oleh Puskesmas, dan kita mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Mulai dari apanya? Yang tadi sekolah bersih dan sehat tadi. Mulai dilihat dari bagaimana wastafelnya, bagaimana toiletnya bersih apa tidak, kemudian alur mengenai datang siswanya supaya tidak berpapasan, alur masuk, kemudian alur keluar. Kemudian yang belum saya sebut adalah kita sudah siapkan yang namanya pengecekan suhu, gitu ya. Kita pengecekan suhu itu ada yang portable, ya, ada yang, terus kita sudah lengkapin semuanya. Jadi kalau sarana prasarana sudah tidak meragukan lagi. Kemudian tinggal bagaimana nanti kita mensosialisasikan nih kepada warga peserta didik baru ini yang baru, bahwa ketika nanti sudah masuk, maka di dalam kelas kita sudah pasang juga yang intinya menjaga protokol kesehatan. Sebelum masuk kelas cuci tangan, kemudian tidak boleh berkerumun, kemudian kita sudah siapkan mulai dari kurikulum, namanya kurikulum darurat. Ini kita sudah bagi kelasnya 50% dari kelas itu yang masuk, dan nanti itu sudah terjadwal. Kemudian di dalam kelas kalian ini juga minta orang tua nanti sudah menyiapkan, misalnya ini nih sementara kantin kan tutup ya. Kantin kan tutup karena nggak mungkin nanti di kantin itu pada saat istirahat semua makan di situ. Jadi yang pertama harus bawa makan minum sendiri ya, tidak boleh berganti-ganti itu alat minum makannya, nggak boleh. Kalau zaman belum corona tuh saya sering lihat tuh beli es satu lubang rame-rame. Minta dong gue, ya kan? Minta dong gue esnya gitu ya. Gue haus bener nih, gitu kan? Iya, tukeran makanan juga Bu. Betul. Sekarang nggak boleh tuh nyemil-nyemil. Sekarang harus bawa sendiri-sendiri, ya. Harus bawa sendiri-sendiri, gitu ya. Kemudian alat ibadah bawa sendiri. Alat tulis pun, pinjam penghapusnya dong. Ini tarik sana tarik sini, tipek mana dong tipek, itu ulangan ya, itu tipek dulu dong, gitu. Nggak boleh itu, alat tulis menulis juga nggak boleh ini. Kemudian jangan menggeser-geser tempat duduk, ya kan? Saya ingin rapatkan di sini, nggak boleh. Itu kita sudah berjarak, sudah bikin jarak meja itu masing-masing kelas itu 1,5 meter ada aturannya. Enggak, saya pengen deketan sama ini nggak boleh ya. Jadi ini kita ikutin dulu lah aturan ini, karena semuanya ini baik, saling menjaga gitu. Dan semuanya yang berhubungan dengan persiapan kita, termasuk UKS kita nih, ya. UKS kita itu sudah diverifikasi oleh pihak Puskesmas waktu itu dengan Dokter Lili. Puskesmas kita itu sangat layak, ya, sangat layak, dan
SMA Kosgoro sudah melengkapi sarana prasarana itu luar biasa ya. Obat-obatnya, kemudian bednya, kemudian semuanya. Nanti peserta didik baru yang belum melihat UKS Kosgoro bisa berkunjung ke situ, tapi jangan sampai memakainya. Kita harus sehat terus ya. Kita harus sehat terus ya. Kira-kira seperti itu sayang. Jadi kalau misalnya dari pemerintah sudah memperbolehkan, kita udah siap ya Bu ya? Oh, udah siap. Yang penting bahwa perilaku kita tadi, kesadaran kita tadi, bahwa kita ingin tidak tertularkan, tapi kita ingin tetap belajar kan. Udah bosen nih Bu di rumah. Tapi nanti ketika kita belajar, ikutin aturan-aturan yang ada. Katanya udah bosen di rumah. Iya, penting ada kesadaran ya Bu Ya, ya? kita tinggal menunggu aja izinnya ya dari pemerintah Kota Bogor. Oke. Oke, mungkin ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Bu. Ya. Jadi SMA Kosgoro ini memang udah terkenal dengan sekolah ramah anak ya, Bu. Ya, betul. Menurut Ibu, apakah sekolah ramah anak ini berkaitan dengan PHBS? Dan menurut Ibu, sekolah ramah anak ini tuh apa ya, Bu? Oh iya. Jadi sebenarnya sekolah ramah anak itu berkaitan dengan sekolah yang bersih, sekolah tadi yang lingkungan kita yang harus bersih, sampah dan sebagainya itu berkaitan. Karena sekolah ramah anak itu yang pertama dulu tentunya adalah sekolah ramah anak itu kita itu adalah satuan pendidikan SMA Kosgoro ini. Yang pertama adalah tentunya aman dulu ya. Aman. Aduh, kalau kita di sarang penyamun gimana mau aman ya? Enggak. SMA Kosgoro itu aman. Aman. Jadi artinya tidak ada intimidasi, tidak ada kebisingan, kemudian tidak ada kejahatan-kejahatan, itu aman. Ya, aman. Aman dulu itu. Yang berikutnya adalah SMA Kosgoro itu bersih. Nah, itu kan sudah Ibu jelasin, bersih itu seperti apa. Kemudian sehat, ya kan? Nah, kemudian SMA Kosgoro itu peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, itu. Semua warga sekolah SMA Kosgoro peduli ya, berbudaya lingkungan, ya. Oh, itu ada bungkus permen. Gue kagak buang, biarin aja. Enggak begitu. Ya, kalau kita peduli lingkungan, siapapun ketika mungkin, ini melihat, kita langsung ambil. Tidak usah nanyain, ini siapa yang membuang. Nanti orang yang makan itu pasti akan, oh iya, itu gue yang makan, gue taruh sembarangan. Nah, dia akan ngerasa, harusnya dia malu ketika temannya yang membuangnya, gitu kan? Kemudian, itu kesadaran berbudaya lingkungan. Oh iya, ini tumbuhan. Ya, tumbuhan Kosgoro itu sangat banyak. Dan kebetulan, Ibu itu sangat senang sekali ya dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di SMA Kosgoro ini. Bagaimana Kosgoro ini yang sekecil ini siswanya banyak, oksigen itu tercukupin gitu. Nah, maka sekolah ini banyak membuat yang namanya vertical garden, ya kan? Karena kan lahannya nggak memungkinkan. Mana ya caranya? Oh iya, di dinding-dinding lah, sampai di belakang-belakang ruang rapat kita itu juga dibuat taman. Bagaimana caranya kita bisa menanam dengan lahan yang sempit, tapi kita bisa menyiapkan oksigen yang cukup, kan begitu? Iya, itu berbudaya lingkungan. Dan sampah juga tadi ya, berbudaya lingkungan. Kemudian bagaimana mengolah sampah ini? Kebetulan Ibu juga di dalam komunitas Basiba, ya, bank sampah berbasis aparatur. Jadi sebenarnya sampah itu bukan sesuatu yang dihindarin, tapi bagaimana kita mengelola sampah itu dengan benar, kan begitu kan? Menjadi hal yang nanti bisa mempunyai nilai rupiah lebih, tidak hanya sekedar sampah dibuang. Ya, bagaimana kita mereduce, recycle, ya, reuse, recycle dari sampah-sampah yang ada ini, ya. Saya menunggu nih kreativitas kalian di siswa baru. Bagaimana ide-ide kalian tentang sampah ketika nanti ada sampah itu mau diapakan ini sampah ini, ya? Biar bisa dimanfaatkan kembali ya, Bu. Tuh, bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian ada ide kreatif apa ini mengenai sampah yang orang bilang itu menjijikkan, tapi buat kita itu sangat luar biasa. Karena bisa juga mendatangkan secara ekonomi rupiah, ya. Rupiah itu yang kita bisa lakukan berbudaya lingkungan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kita sekolah SMA Kosgoro itu merupakan sekolah yang sangat menghargai hak-hak anak, ya. Hak-hak anak, hak untuk mendapatkan pembelajaran, hak-hak untuk mendapatkan pelayanan konseling,
hak-hak untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan yang sifatnya itu membantu memperlancar pembelajaran. Kemudian satu lagi, di SMA Kosgoro tidak ada yang namanya kekerasan. Jangan sampai tidak ada di Kosgoro ini ya, siswa baru, kakak kelas yang merasa senior, kemudian nanti diintimidasi. Nggak ada, ya, tidak ada yang namanya bullying, ya. Kita punya rasa bahwa sekolah SMA Kosgoro itu benar-benar sekolah yang ramah lingkungan, ramah anak ya, ramah lingkungan juga ramah anak sama ya. Jadi yang situ bahwa kita tidak ada yang namanya kekerasan. Kita merangkul adik-adik kelas kita ya, Siva pasal jangan sampai adik-adik kita itu merasa terintimidasi oleh kakak kelas. Nggak ada senioritas itu nggak ada. Oke. Walaupun ada pun nanti akan ditindak. Betul. Kita akan tindak tegas apabila ada Kekerasan. ada kekerasan, ada yang sok mau jagoan, yang kayak gitu itu nggak ada. Ya aman ya sayangnya. Calon peserta didik baru. Berarti kalau kita simpulkan ya Bu, sekolah ramah anak ini berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat menghindari kita dari virus corona, serta perilaku bersih dan sehat itu adalah salah satu pendukung pembelajaran tatap muka ya Bu. Iya, jadi kita bisa ditarik benang merah bahwa tadi yang pertama kita bahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat, ya kan? Kemudian kita bagaimana sih menghadapi masa pandemi ini, sebaiknya tipsnya. Kemudian SMA Kosgoro ini PTM-nya nanti bagaimana sih? Kemudian pertanyaan tadi, apakah Kosgoro itu sudah ramah anak sih gitu? Ya, informasi yang itu sebenarnya sangat mendukung mengenai bagaimana kita menghindari atau terhindar dari virus corona. Itu sebenarnya, ya sebenarnya itu. Jadi berkorelasi sebenarnya, ya, berkorelasi. Karena yang terjadi adalah ketika kita tadi tidak sehat, kemudian lingkungannya itu nggak bersih, gitu kan? Lingkungannya kita kotor, sampah berserakan, kemudian kondisi bahwa tadi yang ramah amat tidak aman, kemudian tidak bersih, lingkungan budaya kita peduli tentang lingkungan kita juga rendah, itu mau tidak mau bahwa untuk mendukung kita terhindar dari virus corona itu juga tidak akan muncul gitu. Jadi mari kita sama-sama, yang pertama tadi saya bilang, sadarkan pada diri kita semua bahwa pola hidup bersih dan sehat itu harus kita genggam, ya, supaya kita juga terhindar dari virus yang mematikan ini. Kita sudah jenuh ya, kita sudah lelah menunggu kapan ini berakhir. Tapi kalau tidak dimulai dari kita bersama, maka pemerintah nggak akan bisa apa-apa. Ya, kembali lagi ke kita, ikhtiar kita bagaimana? Oke, seperti itu saya. Ya, Pasha, Siva. Iya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Reni. Untuk teman-teman semua yang lagi nonton, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat semuanya. Teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel SMA Kosgoro Kota Bogor. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Dadah.